Jadi video ini aku buat cerita aja sama diriku yang mungkin kangen buat jalan-jalan. Karena kan udah pandemi udah setahun, terus udah mau lulus kuliah juga, udah nggak tahu lagi kapan bisa main, kapan bisa jalan-jalan, udah nggak tahu lagi kapan tuh. Jadi ya mumpung juga footage-nya masih ada, video-videonya juga masih ada sedikit, walaupun banyak banget di kamera ini nih. Kemarin tuh sempet ngambil gambar sebanyak 52 GB dan seluruh bahan dokumentasi yang diambil dari kamera ini itu tuh hilang karena kena ransomware. Jadi ya cerita ini nggak bisa lengkap seharusnya gitu, jadi ya diceritain aja. Nah, jadi dulu aku sama diriku di masa depan, kita pernah jalan-jalan ke NTT sendirian. Jadi kita berangkat dari Jogja, itu tuh sekitar tanggal 5 Mei ya, atau nggak salah, Lebaran tahun 2019. Kita habis sholat Id, langsung packing, berangkat ke Surabaya. Langsung banget tuh hari H Lebaran, langsung berangkat ke Surabaya. Nyampe di Surabaya, ternyata kapal untuk nyebrang ke Lomboknya itu belum ada. Dan berhubung ada Lebaran, berhubung juga keberangkatan kapalnya itu selang-selingnya, KMP Legundi nama kapalnya, dia berangkat hari Senin, Rabu, Jumat untuk berangkat ke Lombok, dan Selasa, Kamis, Sabtu untuk berangkat dari Lombok ke Surabaya. Atau kebalik, lupa. Pokoknya intinya kapal itu tuh berangkatnya selang-seling. Jadi nyampe di Surabaya belum ada kapal, harus merepotkan lagi teman yang namanya Mas Warid gitu. Jadi di tempat Mas Warid selama 2 hari, dan sambil nunggu kapal main-main keliling ke Kenjeran, terus ke kuil-kuil, ya keliling-keliling Surabaya. Dan singkat cerita ya akhirnya hari keberangkatan menuju Lombok itu datang, tiba juga akhirnya hari itu, dan Mas Warid nganterin sampai di Tanjung Perak dan kita berpisah di sana. Terima kasih. Keberangkatan dari Surabaya menuju Lombok sekitar 21 jam dengan biaya sekitar 80.000 per orang. Cukup murah ternyata untuk menikmati Lombok ya. Dan sampai di Lombok, lagi-lagi saya merepotkan teman yang namanya Boksun, atau nama aslinya M. Rizal Pahlevi. Dibantu sama Boksun di Lembar, Pelabuhan Lembar, dijemput sama Boksun sama ayahnya. Terus nyampe di rumahnya, naruh barang, beres-beres, dan langsung diajak keliling Lombok sama Boksun. Waktu itu main ke Malimbu, main ke Senggigi, dan lain-lain lah. Pokoknya yang tipis-tipis, yang sore-sore, senja-senja, ya kayak gitu-gitulah. Nah terus dibantu juga sama ayahnya Boksun buat nyari tiket tuh ke NTT, dan langsung dapet tiket besoknya berangkat menuju NTT. Nah sampai besoknya, singkat cerita, berangkatlah tuh dari terminal Mataram, berangkat dari sana ke Pelabuhan Kayangan di Lombok Timur. Berangkat tuh bis tuh set, nyampe di Pelabuhan Kayangan, kita bakal nyebrang ke Pototano. Nah Pototano itu adalah pelabuhan yang ada di Sumbawa. Nah bis itu jalan, nyebrang, dan pas nyampe di Pototano, keasikan kali ya ngobrol sama orang di atas, dan ternyata kapal udah sandar. Pas waktu turun nyampe di Pototano, turun dari kapal, ngelihat bisnya udah nggak ada. Ternyata bisnya tuh udah duluan, hampir aja ketinggal. Jadi waktu itu tuh panik banget, sampai ngelihat kok bisnya udah nggak ada. Akhirnya lari ngejar bisnya, kejar-kejar, dan ternyata masih kesusul, alhamdulillahnya, karena sangat berbahaya. Terus beruntung banget nyampe di
Sumbawa, terus jalan terus sampai ke Bima. Nah di Bima nanti kita tuh bakal transit gitu, kita bakal pindah bis. Yang tadinya kita naik bis besar, kita jadi naik bis yang lebih kecil. Karena memang setelah dilihat-lihat ya, trek dari Bima menuju Sape itu ya jalannya cukup jelek. Kayaknya nggak mungkin juga sih naik bis yang ukuran gede. Nah uniknya memang waktu kita kemarin naik bis itu tuh dikit banget warga lokalnya, dan banyak banget bule-bule yang mungkin mau ke Labuan Bajo, yang dari Lombok ke Labuan Bajo. Dan sialnya memang kernetnya nggak bisa bahasa Inggris, jadi kita diminta buat bantu ngomongin ke bule-bulenya. Nyampe di Sape, ternyata si kernetnya itu cuman ngomongin ke kita nih, Mas tolong bilangin ke bulenya nanti tiketnya ngambil di kamu ya Mas. Kan kita waktu itu kan bingung banget ya, bahasa Inggrisnya pas-pasan, terus kita dicariin sama bule-bule, dan akhirnya ya ternyata bisa juga buat nanganin tiket itu. Nyampe di Sape, akhirnya kita nyebrang selama 6 jam kurang lebih ya, 6 jam dengan tiket. Oh ya, tadi bisnya itu sekitar 240 dari Lombok menuju ke Labuan Bajo. Itu udah termasuk sampai ke Labuan Bajo sama kapal, dan ya lumayan murah untuk sampai Labuan Bajo. Jalan-jalan di Labuan Bajo ke Padar, ke Rinca, ke Kelor, gitu-gitu ya, muter-muter. Terus akhirnya kita menuju ke Wairebo. Yang bener-bener berkesan tuh ya ke Wairebo itu, karena ternyata pas nyampe di Labuan Bajo kan udah pasrah banget gitu ya. Waduh, udah jauh banget dari rumah, sendirian. Akhirnya ke masjid. Itu kan waktu nyampe di Labuan Bajo tuh asar, dan ya udah deh, apalagi hal yang bisa kita lakukan selain sholat asar. Dan akhirnya sholat asar dulu, sholat asar sambil nunggu kebingungan lainnya ya. Akhirnya ya berdiam diri di masjid. Tiba-tiba ada tuh rombongan motor datang, 3 motor. Motor itu datang, terus kok dengar kayak ngomong bahasa Jawa gitu. Wah, ini sepertinya orang Jawa. Akhirnya aku ngajak ngobrol, cocok. Ternyata mereka 3 motor hanya 5 orang, berarti kan masih ada 1 motor yang kosong. Langsung dah tuh, Mas saya join ya gitu, dan ditawari juga, udah Mas sampean ikut aku aja buat gini. Cocok banget, langsung berangkat. Nah kita di sana langsung ngobrolin mau muter kemana, dan Wairebo adalah tujuannya. Berangkat ke Wairebo, ngelewatin pesisir pantai Flores Selatan tuh, dan bagus banget. Sebenarnya banyak footage bagus di kamera ini nih yang hilang gitu, tapi ya ditampilkan apa adanya aja deh, yang seadanya gitu, gak ada lagi soalnya. Nyampe di Wairebo, bener-bener luar biasa Wairebo. Sampai sejauh ini sih ngerasa Wairebo itu tuh berkesan banget gitu. Ngelewatin jalan-jalan yang menuju ke Wairebo-nya itu ngelewatin jalan yang keputus sama sungai gitu, karena kita kan kesana waktu lagi musim hujan, dan itu tuh banyak banget jalan yang keputus sama sungainya. Jadi beberapa kali kita harus turun, beberapa kali kita harus nungguin tuh warga lokal yang lewat supaya yang tahu jalan untuk ngelewatinnya segala macam, ngelewatin jembatan rusak, jalan-jalan hancur.
Wah, pokoknya luar biasa sih NTT itu. Dan aku rasa kita kedepannya bakal rindu banget buat ke NTT yang mungkin bisa aja sih kesana lagi dengan kenyamanan yang lebih gitu. Tapi rasanya kenangan buat kesana sendirian nggak bakal bisa keulang gitu. Ketemu sama yang rombongan tadi yang dari Malang, mereka naik motor dari Malang, ada Mas Bagas, ada Mas Kribo, ada Mas Krista, ada Mas Udin, ada ya banyak lah teman-teman yang ketemu di jalan gitu. Dan kayaknya bakal kangen banget sih buat main ke NTT lagi, dan nggak tahu kapan lagi bisa kesana, dan nggak tahu apakah masih bisa sendirian atau gimana ya, nggak tahu. Tapi ya kita udah rekam ini buat kenang-kenangan kita kalau misalnya kangen buat jalan-jalan gitu. Tapi aku akui memang Korea itu memang keren banget sih, bagus banget. Jadi ya beruntunglah kita pernah nyampe sana. Semoga kita bisa jalan-jalan lagi, oke?